iki kancamu to. Apa putrane Pak Camat kae? Bocah gede-gede kowe tekoni wis. Engko nek nang sekolah ora tau jajan aneh-aneh, digawani bekal, wis komplain nang air putih. Tamu iki wae kok ditakon karo nang guru ya. Nggih, Mami, matur nuwun. Ayo, Cek. Bener kamu, Dok? Ya, bener, Mak. Ini kelas 6 kok. Ya, betul toh? Ya, kelas 6 Ibu. Kelas 1 tuh sana loh, Bu. Ini kelas 6. Betul kan, Dok? Ini sekolah anak kelas 1 kan, Dok? Kelas 1 tuh kelas 6, bukan kelas 1. Ini temanmu toh? Bukan. Bukan loh, sama. Kelas 1 sama. Kelas 6 betul. Ini anakmu stunting, Bu. Berarti Bu. Stunting apa toh, Bu? Ibu, manis, cantik. Ada apa toh? Kok pagi-pagi ribut? Malu sama anak-anak. Ada apa ini? Ini deh, itu anaknya itu stunting deh, Bu. Ini kan kelas 1, harusnya bukan kelas 6 kok ibu ngeyel. Loh, ini kan anak baru toh, siswa baru ya, pindahan ya Mbak ya? Bu. Ini kelas 6, ya. Bu. Oh, lah ini berarti anaknya stunting, Bu. Lah, iki guru mah ngomong stunting, Mbak. Iki apa toh kuwi? Ibu nggak tahu stunting. Tidak, Bu. Stunting itu apa ya? Saya juga kurang paham. Oh, itu ada ibunya Mbak Anita, ahli gizi rumah sakit. Kita tanya stunting. Bu, monggo Ibu. Ibu pangapunten nggih, Bu. Ini ibu-ibu ini mau tanya tentang stunting. Stunting itu apa? Monggo dijelaskan mawon. Ngaten, Bu. Stunting itu perawakan pendek. Perawakan pendek belum tentu stunting, Bu. Kalau ingin tahu, bisa memeriksakan berat badan dan tinggi badan ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas, dan jangan lupa mengonsultasikan ke ahli gizinya, Bu. Gitu ya, Bu ya. Daripada ribut, ini anak-anak sudah waktunya masuk. Ayo anak-anak masuk dulu. Iya, Bu Guru. Stunting merupakan salah satu kondisi malnutrisi kronis yang diakibatkan seorang anak mengalami kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu yang lama, menyebabkan seorang anak mengalami gagal tumbuh, sehingga pertumbuhan panjang badan ataupun tinggi badan tidak sesuai dengan anak seusianya dan juga jenis kelamin yang sama. Kondisi ini akan bersifat irreversibel apabila ditangani lebih dari usia 5 tahun. Untuk itu, disarankan pencegahan stunting dimulai sedini mungkin, yaitu selama anak masih dalam masa 1000 HPK. Ciri-ciri umum yang bisa dilihat apabila seorang anak dicurigai mengalami stunting adalah yang pertama, pertumbuhan melambat, yang kedua, pertumbuhan gigi terlambat, yang ketiga, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, yang keempat, menurunnya performa tes perhatian dan juga memori belajar. Anak mengalami stunting bisa diakibatkan oleh beberapa sebab berikut ini. Yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu sebelum dan selama masa kehamilan. Yang kedua, kurangnya akses terhadap makanan yang bergizi. Yang ketiga, kurangnya akses terhadap air dan juga sanitasi yang bersih. Yang keempat, masih minimnya pelayanan kesehatan untuk memantau kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Adapun beberapa dampak yang bisa terjadi terhadap anak yang mengalami stunting, yang pertama adalah gangguan pertumbuhan fisik, yang kedua, gangguan kecerdasan, ketiga, gangguan metabolisme tubuh, yang keempat, anak mudah mengalami sakit. Adapun tips yang bisa dilakukan sebagai orang tua untuk mencegah terjadinya stunting antara lain, yang pertama, dengan mempersiapkan kehamilan dengan cara memperhatikan asupan nutrisi sebelum hamil. Ibu hamil sebaiknya tidak mengalami kurang energi kronis atau KEK, serta pastikan saat hamil kita tidak mengalami anemia. Kemudian, pencegahan stunting berikutnya bisa kita berikan saat kita sudah melahirkan. Pertama, dengan memberikan IMD. Lalu, kita bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayi kita sampai usia 6 bulan. Setelah bayi umur 6 bulan ke atas, kita bisa memberikan makanan pendamping ASI. Kemudian, pantau tumbuh kembang balita Anda minimal sampai usia 5 tahun di posyandu. Anak-anak juga harus mendapatkan imunisasi supaya terhindar dari penyakit-penyakit infeksi. Untuk itu, sebagai orang tua, sebaiknya kita memperhatikan betul-betul bagaimana tentang status gizi anak. Jaga stunting.